Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Indonesia disebut negara maritim karena wilayah yang ada di Indonesia lebih banyak perairan dibandingkan daratannya. Sekitar dari 70% wilayah Indonesia adalah perairan dan sisanya sekitar 30% adalah daratan. Dan Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki potensi yang sangat besar, yaitu tentang keberagaman hayati, pantai yang sangat eksotis, dan juga keindahan alam bawah laut. Pariwisata bahari juga menjadi sektor strategis untuk pengembangan ekonomi dan juga internasional. Indonesia disebut negara maritim karena sumber daya alam di lautnya, seperti minyak, ikan, dan gas bumi, serta energi terbarukannya seperti panas bumi dan angin laut. Sumber daya alam ini dapat menjadi aset ekonomi di Indonesia seperti perikanan, pertambangan, dan energi. Sebagai negara kepulauan terbesar, potensi maritim di Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Contohnya, kekayaan alam, sumber daya energi, hingga pariwisata bahari. Maka dari itu, kita harus bersama-sama menjaga, mengelola, dan memaksimalkan potensi ini. Dengan memanfaatkan kekayaan laut secara bijak, kita tidak hanya mengembangkan perekonomian bangsa, tetapi kita juga dapat memastikan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Namun, pengembangan ini perlu secara berkelanjutan agar lingkungan laut dan pesisir tetap terjaga. Potensi wisata bahari Indonesia tidak hanya mencakup pantai, tapi juga mencakup wisata bahari berbasis konservasi seperti snorkeling, diving, dan juga wisata mangrove. Lalu Indonesia juga memiliki pulau-pulau yang kaya akan budaya yang dapat dipadukan dengan wisata bahari. Serta wisata pelayaran juga dapat menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan untuk para wisatawan yang ingin menjelajahi pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya, potensi energi ombak di Indonesia sangatlah besar, terutama di Selat Sunda dan Nusa Tenggara. Daerah-daerah dengan potensi pasang surut yang signifikan, terutama di Selat Sunda dan Selat Madura, berpotensi pasang surut yang sangat besar. Perbedaan suhu antara permukaan laut dan laut dalam dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, pembangunan pelabuhan yang modern yang dapat meningkatkan kapasitas kapal pulau dan mempercepat arus barang. Industri kapal laut Indonesia dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Indonesia dapat menjadi hubungan transportasi laut internasional yang strategis. Lalu potensi berikutnya adalah energi terbarukan. Selain energi gelombang dan pasang surut, energi yang dapat dikembangkan adalah energi panas bumi laut dan juga energi arus laut. Kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor kemaritiman di Indonesia. Yang pertama ada, yang kedua, dan yang ketiga. Kebijakan-kebijakan tersebut telah mencerminkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan potensi kemaritiman di Indonesia secara berkelanjutan, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi pada sektor kemaritiman terhadap perekonomian di Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada aquaculture. Aquaculture merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemeliharaan, penangkaran, dan pengembangbiakan biota perairan. Budidaya laut tidak terpatok pada ikan dan udang saja, tetapi budidaya laut juga dapat dikembangkan dengan spesies lainnya seperti
dan juga rumput laut. Mineral laut. Selain minyak dan gas alam, ada sumber daya alam yang menjadi potensi mineral laut, seperti nodul mangan, emas, perak, tembaga, seng, timbal, kromit, biji besi, nikel, dan kobalt yang menjadi sumber daya mineral di masa depan. Selanjutnya ada bioteknologi laut. Bioteknologi laut merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik penggunaan makhluk hidup yang berasal dari laut untuk dijadikan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama itu ada farmasi, yaitu beberapa organisme laut yang memiliki senyawa bioaktif yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Dan yang kedua ada kosmetik, yaitu beberapa kosmetik terbuat dari ekstrak organisme laut yang dapat digunakan sebagai bahan baku kosmetik. Dan yang terakhir ada pangan, yaitu beberapa jenis alga laut yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Selanjutnya, investasi asing. Masuknya investasi asing dapat mempercepat pengembangan infrastruktur kemaritiman dan transfer teknologi. Lalu ada pengembangan UMKM. UMKM di sektor kemaritiman memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.